tindakan orang yang beriman. Ketika abdi Allah datang dan bujangnya, maka pada waktu itu di dalam perjanjian lama dikatakan perempuan Sunem dengan suaminya langsung menyambut. Karena dia tahu itu adalah hak abdi Allah. Dia berkata, mau kemanakah? Padahal belum kenal sebelumnya kan. Hanya melalui kata-katanya ketika mereka berbicara, mereka perempuan Sunem dengan suaminya sadar bahwa itu adalah hamba Tuhan. Langsung mereka persiapkan tempat untuk menginap. Sampai-sampai, perhatikan, sampai-sampai mereka membersihkan kamar loteng. Mereka bersihkan, tujuannya apa? Supaya hamba Tuhan ini, abdi Allah ini bisa beristirahat. Ini salah satu perbuatan baik. Inilah tindakan orang yang beriman. Bukan menjadi membawa arus yang salah. Bukan menjadi seperti yang pertama tadi, mempersulit perjalanan hamba Tuhan atau pelayanan-pelayanan atau mencaci maki bahkan menghina bahkan juga memfitnah. Haleluya. Tetapi tindakan orang yang beriman yang ketiga harus berbuat baik seperti perempuan Sunem tadi salah satu contohnya. Berbuat baik kepada seorang pelayan ini bisa menolong melalui kebutuhan mereka. Amin. Kebutuhan apa? Perhatikan. Kebutuhan apa? Kebutuhan soal seperti yang tadi. Karena sudah larut malam, sudah mulai malam, mereka harus menginap. Mereka butuh tempat disiapkan. Kalau saudara melihat seperti itu, siapkan. Makanya selalu saya katakan kalau ada hamba Tuhan yang kau punya berkat, tolong. Amin. Amin. Kalau ada hamba Tuhan, engkau perhatikan mereka memang butuh. Bagaimana supaya pelayanan berjalan, engkau juga beri waktumu. Dengan cara apa? Ya dengan cara seperti tadi memberi tumpangan, memberi makan, memberi minum. Itulah tindakan orang yang beriman. Haleluya. Haleluya. Kalau ada orang seperti hamba Tuhan, seperti perempuan Sunem, inilah tindakan orang beriman. Dia kasih makan, dia kasih tumpangan. Bahkan juga dikatakan dia menyiapkan tempat yang terbaik untuk mereka menginap. Ini tindakan yang beriman. Padahal tadi pertama tidak dikenal loh. Dia sudah ngomong panjang lebar baru dia sadar bahwa dia adalah abdi Allah. Siapa lagi tokoh di Alkitab yang menunjukkan tindakan orang yang beriman harus berbuat baik? Selain perempuan Sunem, banyak lagi. Banyak lagi di Alkitab. Kita masuk ke perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru juga ada orang yang berbuat baik. Di mana itu? Ketika di dalam zamannya Yesus. Ketika Yesus melayani dan murid-murid, begitu banyak anak-anak Tuhan untuk membuka tempatnya. Salah satu kita buat. Yang tadinya tidak bertobat menjadi bertobat. Saudara masih ingat orang yang pendek? Iya, tapi jangan lihat saya karena saya pendek. Haleluya. Imannya ya seharusnya. Artinya kalau saudara ingat kasusnya, siapa tadi Jakus ya? Yang pendek, dia latar belakangnya bukan orang yang baik. Dia bukan orang yang beriman sebelumnya. Bahkan dia adalah seorang pemungut cukai. Artinya dia adalah orang yang suka korupsi. Dia mengakuinya ketika di rumah. Nah artinya adalah ketika Tuhan menjamah hatinya melalui firman dan melalui apa yang didengar melalui kesaksian orang-orang di sekitarnya yang bersama Yesus, dia mulai tersentuh hatinya. Ketika dia tersentuh hatinya, artinya dia sudah mulai beriman kepada Yesus sebagai Tuhan. Berarti dia sudah masuk golongan orang beriman pada waktu itu. Maka tindakannya langsung berubah. Perhatikan ya. Tindakannya langsung berubah. Inilah tindakan orang beriman. Apa tindakannya pada waktu itu? Dia berkata, aku mengundang engkau di rumahku. Bayangkan. Dia mengundang Yesus dan murid-murid untuk di rumah makan minum. Bahkan bukan cuma menampung mereka. Mereka pun dikasih makan, bukan cuma kasih makan dan tempat untuk sementara duduk dan beristirahat. Dia pun membagi-bagikan yang ada padanya kepada orang-orang. Itulah tindakan orang yang beriman. Haleluya. Haleluya. Saya akan simpulkan seperti ini. Perhatikan. Saya akan simpulkan.
Firman Tuhan saat pagi ini kata kepada saudara dan saya. Di tengah-tengah keadaan pandemik COVID-19. Apapun keadaan hari-hari ini, sesulit apapun keadaan. Maka tindakan orang beriman di tengah-tengah keadaan tidak baik sekalipun harus tetap muncul seperti emas. Harus tetap muncul seperti seperti emas yang jernih, bening. Haleluya. Orang-orang bisa menjadi bertindak anarkis, bisa bertindak yang tidak baik, tetapi sebagai anak Tuhan di tengah-tengah keadaan tidak baik sekalipun karena pandemi 19, saudara harus muncul tetap sebagai anak Tuhan. Melalui apa? Tindakan kita harus tetap menunjukkan tindakan yang beriman. Haleluya. Haleluya. Bukan berarti karena keadaan tidak baik maka tindakan kita menjadi tindakan seperti orang-orang yang ditemui di pelayanan yang ditemui oleh seorang penatua atau penginjil Yohanes. Bahwa di sana ditemui mereka bukan sebagai anak Tuhan. Tapi hari ini diingatkan saudara dan saya harus menunjukkan tindakan kita sebagai orang beriman. Apa tindakan kita sebagai orang beriman? Kalau engkau di gereja dimanapun engkau bergereja. Kalau engkau dimanapun keadaan atau lingkunganmu berada sebagai anak Tuhan. Perhatikan. Kalau ada orang-orang yang mencaci maki, menghalang-halangi kebenaran firman melalui hamba-hamba Tuhan, melalui misionaris, melalui pelayan-pelayan, memfitnah mereka, engkau jangan ikut-ikutan sebagai anak Tuhan. Itu tindakan yang benar sebagai orang beriman. Bahkan bukan cuma jangan ikut-ikutan. Bahkan di sana dikatakan tegur mereka. Tegur, jangan diam. Amin. Ingatkan, itu tanda kasih kepada mereka. Ingatkan bahwa itu tidak baik. Tapi ketika mereka tidak mau, jangan jadi ikut-ikutan. Amin. Tindakan yang kedua sebagai orang yang beriman adalah jangan engkau membawa arus yang tidak baik ini. Engkau lihat temanmu yang seperti ini, engkau lihat lingkunganmu seperti itu, engkau lihat beberapa ada jemaat di satu gereja seperti itu di mana engkau bergereja, engkau jangan menyebarluaskan arus yang tidak baik ini kepada yang lain. Jangan engkau memperluas jalan atau akses kepada sikap yang tidak baik ini tadi kepada orang-orang yang ada di sekitarmu atau di gereja. Tidak. Jangan membawa arus yang tidak baik. Amin. Stopkan di situ. Jangan ikut-ikutan. Tegur. Itulah tindakan orang yang benar. Yang ketiga, tindakan orang yang beriman yang benar adalah maka perbuatanmu harus memuliakan Tuhan dengan perbuatan baik. Amin. Ketika engkau tadi sudah tidak mau ikut-ikutan, engkau tidak membawa arus yang tidak baik, maka tindakanmu harus menolong. Menolong mereka sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Bukan menjadi perongrong. Amin. Cara apa? Seperti perempuan Sunam di perjanjian lama. Masih banyak lagi, tapi hanya satu aja saya ambil di perjanjian baru juga seperti Zakheus. Ya. Zakheus, orang pendek. Artinya saudara kasih dalam Tuhan, pada waktu itu semua ditunjukkan. Bahwa tindakan orang beriman adalah menolong. Kalau engkau lihat di gereja itu, engkau mampu melakukan sesuatu, kerjakan yang baik. Itulah yang benar. Kalau engkau lihat seperti perempuan Sunan dan Zakheus tadi, engkau melihat hamba Tuhan, engkau memang melihat dia butuh tumpangan, beri tumpangan. Amin. Engkau melihat dia perlu makan, karena memang keadaannya tidak memungkinkan, karena mereka dalam melayani Tuhan. Maka beri makan kalau ada padamu. Haleluya. Haleluya. Kalau engkau melihat mereka butuh untuk uang supaya mereka bisa memberitakan Injil karena keadaan mereka, keuangan mereka tidak baik, engkau memiliki, tolong mereka. Itulah yang disebut tindakan orang yang beriman. Jadi mari pulang dari tempat atau engkau yang ada di rumah yang mendengar hari ini. Saya nggak tahu jelas nggak di sini. Ya, kalau jelas puji Tuhan kepada jemaat yang mendengar di rumah. Perhatikan ke sini. Kalau engkau menjadi berkat, tindakanmu sebagai orang beriman, berbuat baiklah kepada seorang pelayan. Jangan pernah fitnah mereka. Jangan pernah kau jelek-jelekkan mereka. Kalau engkau belum bisa berbuat baik, lebih baik diam. Kalau engkau belum bisa berbuat baik karena keadaanmu, jangan menjadi menghina atau mengata-ngatai, lebih baik diam. Tapi kalau ada padamu sebagai anak Tuhan, tindakanmu sebagai orang yang beriman, tunjukkan dengan jangan membawa arus yang tidak baik. Di gereja itu kalau ada yang enggak baik, tegur, nasihati. Jangan engkau ikut-ikutan. Kalau engkau lihat di gereja itu ada beberapa jemaat yang tidak suka dengan gembalanya, dia mengata-ngatai, memfitnah, ya menjelek-jelekkan gembalamu, tegur dengan kasih. Jangan membawa, jangan memperluas virus ini kepada jemaat yang lain.
itulah tindakan orang yang benar. Dan kalau engkau sebagai tindakan orang beriman, ingat, dengar, kalau ada padamu, tolong hamba Tuhan. Tolong pelayan-pelayan Tuhan. Haleluya. Amin. Tolong anak-anak Tuhan. Saya mau katakan bukan karena saya sebagai hamba Tuhan, tapi ini firman. Ini firman. Engkau yang mendengar jauh dari kami, mungkin tidak kau kasih atau tidak engkau tolong kami. Tapi dimanapun engkau berada yang mendengar hari ini, tolong mereka. Itulah tindakan orang yang benar. Amin. Haleluya. Saya mau katakan kalau sekarang hamba Tuhan yang pelayanan itu yang full time, mereka tidak ada bisa ibadah. Dari mana pendapatan mereka? Ini kita buka logikanya. Amin. Ingat, di mana kau berada gembalamu? Perhatikan gembalamu di situ. Mereka makan dari mana? Engkau masih mungkin kalau engkau sebagai pegawai gajimu masih jalan. Ya toh? Engkau sebagai petani masih bisa. Karena tidak ada dilarang di sawah. Tapi mereka yang hamba Tuhan tidak bisa hari ini beribadah. Mana? Untuk mereka makan. Nah, saya mau ingatkan hari ini. Inilah saatnya tindakanmu sebagai orang yang beriman. Engkau tunjukkan kepada Tuhan. Tolong mereka. Amin. Kalau ada padamu tolong. Tapi kalau belum ada berdoa. Berdoa. Jangan menjadi menghina. Amin. Kalau belum ada lebih baik diam berdoa. Jangan mengata-ngatai. Setuju? Tapi kalau ada padamu, saya ingatkan hari ini, tolong mereka. Saya ingat sekali lagi, tolong mereka, perhatikan. Karena begitu banyak hamba Tuhan yang santai. Karena itulah yang Tuhan inginkan di saat pagi hari ini. Tuhan inginkan di tengah-tengah keadaan tidak baik supaya engkau muncul. Supaya engkau muncul sebagai benar. Sebagaimana emas untuk dimurnikan. Di tengah-tengah yang kurang baik, dia dibakar. Supaya muncul emas yang murni. Di tengah-tengah pandemik COVID-19, mungkin keuangan dan perekonomian perputarannya lambat. Tetapi di tengah-tengah keadaan ini, firman Tuhan hari ini datang. Tuhan inginkan engkau muncul sebagai anak-anak Tuhan yang benar. Engkau muncul sebagai anak-anak Tuhan yang benar dengan tindakan sebagai orang yang beriman. Haleluya. Amin. Haleluya. Ini firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada saudara. Tuhan berkati dimanapun ada lakukan firman ini supaya berkatmu melimpah, supaya engkau semakin ditolong, supaya engkau disertai Tuhan. Sama-sama kita pakai berdiri. Saya mau ngajak saudara untuk berdoa, saya mau berdoa untuk saudara hari ini. Engkau yang di rumah juga bisa ikut berdiri dengan kami sebagai penghormatan kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat pagi ini di dalam persekutuan kami, dalam ibadah kami, terima kasih kami ucapkan. Di tengah-tengah keadaan pandemi hari ini banyak orang terpapar virus. Banyak mereka yang menjadi korban, tapi engkau masih izinkan kami sehat. Terima kasih. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami atau hebat kami, tapi karena kasih Tuhan. Karena roh-Mu yang melindungi kami sehingga kami senantiasa sehat hari ini. Karena roh-Mu yang senantiasa melalui darah-Mu yang kudus menutup kami dengan bilur-bilur-Mu sehingga senantiasa kami dijauhkan dari virus corona. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab itu lewat inilah ucapan syukur kami. Dan firman yang kami dengar hari ini, ajari kami untuk mampu melakukannya. Ajari kami untuk dapat mengerti apa yang kami dengar. Ajari supaya kami dapat memahami apa yang kami dengar. Sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba-Mu berdoa. Hamba-Mu memiliki kerinduan melalui apa yang hamba-Mu sampaikan. Hamba-Mu rindu seluruh umat Tuhan yang bisa mendengar dan mengikuti hari ini. Tuhan, biarlah tindakan mereka hari ini sebagai orang-orang yang percaya menjadi tindakan yang benar di mata Tuhan. Kalau selama ini mungkin salah karena belum mengerti dan belum diperdengarkan firman-Mu, ampuni mereka. Tapi ketika mereka sudah mendengar hari ini, mampukan mereka untuk melakukan firman-Mu. Sehingga pertobatan demi pertobatan ada dalam mereka. Sehingga lewat pertobatan itu menghasilkan buah yang baik. Menghasilkan buah yang lebat. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Awal pertengahan sampai hari ini Kau sudah tolong. Jikalau sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Di tempat ini hari ini dan yang ada di rumah. Yang akan pulang sebentar yang berjalan kaki diberkati Tuhan. Naik roda-roda 4 juga diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan dari Tuhan menjadi bagian kami. Sehingga minggu yang akan datang kami bisa bersama-sama memuliakan Tuhan dalam keadaan sehat.
Kalau demikian saudara kasih dalam Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menjaga tidak terjadi tetapi ya. Tuhan tidak terjadi pasti memberi engkau biasa Tuhan. Tuhan berkata terus dalam nama Bapa. Oh, tadi. Aku saja Yesus Tuhan. Menembus segala kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Selamat siang, pagi menjelang siang. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu di hari Minggu. Tuhan memberkati.